pagi anak-anak. Kita masuk kembali ke semester genap. Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Materi hari ini adalah utang jangka pendek. Ya, pertama kali kita harus tahu dulu apa pengertian utang. Utang atau kewajiban yaitu kewajiban suatu badan usaha atau suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aset atau harta atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa yang lalu sesuai dengan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian, kewajiban atau utang terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Utang jangka pendek yang kita bahas hari ini, pengertiannya adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Kemudian utang lain-lain. Utang lain-lain adalah utang atau kewajiban yang tidak termasuk antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Contohnya apa? Utang garansi. Ya, sekarang yang kita bahas utang jangka pendek. Apa tadi pengertian utang jangka pendek? Ibu ulangi ya. Utang jangka pendek pengertiannya adalah kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Contoh utang jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Yang kedua, utang biaya atau beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, utang wesel atau promes. Keempat, penghasilan yang ditangguhkan. Ya, pengertian utang dagang. Utang dagang adalah utang yang timbul karena pembelian persediaan atau bahan-bahan produksi di mana pembayaran dilakukan secara kredit atau di masa yang akan datang. Ibu ulangi. Utang dagang adalah utang yang timbul karena terjadinya pembelian barang dagang secara kredit. Itu intinya ya. Kemudian, utang biaya atau beban yang masih harus dibayar. Apa pengertiannya? Suatu kewajiban yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum datang waktu pembayarannya, sehingga belum dilakukan pembayaran. Ibu ulangi. Utang biaya adalah suatu kewajiban yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum datang waktu pembayarannya. Yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum datang waktu pembayarannya. Contohnya apa? Utang gaji. Kemudian, utang wesel atau promes. Utang wesel atau promes adalah utang tertulis untuk perusahaan melakukan pembayaran sejumlah utang dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Terdapat wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Berarti kalau utang wesel atau promes adalah utang tertulis untuk perusahaan melakukan pembayaran sejumlah utang dalam waktu yang telah disepakati. Ada surat perjanjiannya, itu intinya. Kalau utang wesel ada pakai surat perjanjiannya, perjanjian tertulis. Kemudian, penghasilan yang ditangguhkan. Maksudnya adalah penerimaan uang muka atau persekot dari pihak lain yang belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima
penerimaan uang muka atau persekot dari pihak lain yang belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima. Yang belum menjadi haknya tetapi sudah diterimanya, contohnya apa? Bunga diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk awalnya, yaitu mengenai utang jangka pendek.